Selanjutnya Bu Esti, kami persilahkan. Terima kasih pimpinan, Ibu Ketua yang saya hormati dan seluruh pimpinan, Bapak Ibu anggota Komisi 10, dan yang saya hormati Pak Wamen. Ini saya sebut dulu Pak Yainul, kangen saya Pak, udah lama tidak bersua. Kemudian terkhusus kepada Ketua Umum PSSI, ini lama sekali. Besok kalau saya WA dijawab ya Pak. Ya, terima kasih. Hari ini akhirnya Pak Erick Thohir bisa berada di ruangan ini. Pertama karena lama tidak bersua, yang kedua tentu berkaitan dengan naturalisasi PSSI, itu kewenangan berada di Pak Ketua Umum PSSI. Maka saya mau menyampaikan kalau persoalan kebijakan mengenai pilihan pemain untuk dilakukan naturalisasi, tentu yang lebih paham adalah PSSI, dalam hal ini Ketua Umum Pak Erick Thohir. Maka tentu di dalam hal ini saya akan mengatakan sepenuhnya saya sepakat terkait dengan naturalisasi ini. Hanya saja beberapa pesan yang mungkin harus saya sampaikan, mengingat peraturan perundangan yang ada. Izin saya tidak hafal sepenuhnya, tetapi saya harus menyampaikan hal ini. Ada syarat-syarat yang memang harus dipenuhi. Di dalam memenuhi persyaratan ini tentu harus ada pembimbingan, karena tidak mudah ketika para pemain naturalisasi ini harus mampu menggunakan bahasa Indonesia. Kan syarat untuk naturalisasi itu kan mampu menggunakan bahasa Indonesia. Tentu tidak selancar kita, tetapi bisa memahami bahasa itu. Yang berikutnya juga mampu mengafirmasi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara. Nah, ini juga tidak mungkin para pemain naturalisasi ini tahu begitu saja. Artinya ini penting untuk kemudian kita pahamkan hal-hal prinsip mendasar untuk menjadi warga negara naturalisasi. Dan berikutnya, ketika kita bicara dan hal-hal lain tentu saja, tetapi saya mau mengatakan terkait dengan Pancasila ini, Pancasila sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Yang kita pahami betul bahwa ketika orang beriman, rohaninya dibimbing, itu akan menghasilkan sebuah jiwa yang sehat. Tidak saja jasmaninya yang sehat, tetapi rohaninya. Maka saya mengusulkan Bapak, di dalam implementasi soal nilai-nilai Pancasila, di dalam memberikan penguatan soal kesehatan rohani dan jasmani, saya mengusulkan entah apapun itu agamanya, karena tadi kan di dalam perkenalan juga, dan memang kita tidak memilih karena agamanya, tetapi mereka membawa agamanya masing-masing. Saya mengusulkan ada juga pembimbing rohani yang mungkin selama ini belum terpikirkan. Sehingga kalau agamanya Hindu, agamanya Buddha, agamanya Katolik atau Kristen mempunyai ruang-ruang untuk penguatan kesehatan mental. Karena kalau orang imannya kuat di tempat persoalan-persoalan, ketika kemudian harus bertanding tidak ada masalah. Artinya karena imannya kuat, mau ada masalah-masalah keluarga yang itu pasti juga mau tidak mau mungkin juga ada, tetapi ketika mentalnya kuat, rohaninya kuat, itu akan memberikan jaminan kepada mereka untuk tetap fight dan kemudian itu akan menjadi menang. Mungkin ini agak berbeda Pak, tetapi bagi kita semua pemahaman soal nilai-nilai kebangsaan, Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, implementasinya itu juga menjadi penguatan bagi mereka. Itu saja Pak, sepenuhnya saya percaya meskipun saya agak kecewa ada pelatih yang diganti itu, kebacut ngefan baru sebentar, saya kan baru sebentar ngefan gitu tiba-tiba udah ganti, tapi saya yakin itu adalah sebuah keputusan yang diambil yang terbaik. Saya ngefans sih sama dia, keputusan terbaik yang memang harus diambil, dan saya meyakini itu harus bisa kita lihat pertanggungjawaban untuk kemenangan yang mendatang. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Esti.
pada prinsipnya setuju walaupun awal-awalnya kecewa. Ya, kecewa tapi belum dapat ceritanya kayaknya beliau. Tapi prinsipnya beliau setuju Pak Erik, ya.